Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 391. Ruang rapat. Keempat caebol besar itu masih mengobrol dengan gembira. Mereka sendiri pernah menjadi anggota Guild Caebol, dan meski berselisih satu sama lain, mereka tetap terlihat bersahabat. Tapi sekarang, mereka semua bersatu di bawah grup Zongheng yang dipimpin oleh Ye Tianzong. Semua orang tahu bahwa Ye Tianzong ini lebih kejam dan tegas daripada Guild Caebol. Oleh karena itu, di wilayahnya, tidak ada seorang pun yang berani menimbulkan masalah dengan mudah. Bahkan di antara beberapa Caebol, biasanya terdapat beberapa perselisihan bisnis. Tapi ketika saya datang ke sini, saya mengesampingkan dendam masa lalu saya dan berusaha semaksimal mungkin menjaga keharmonisan. Kita akan membicarakan hal-hal lain nanti. Dibandingkan, Ren Yurou adalah istri Ye Tianzong. Dia adalah bunga linceng, dan semua orang mendambakannya karena kecantikannya. Namun, di mata empat caebol besar, ini adalah saudara ipar mereka, dan tidak ada hubungannya dengan usia atau status. Selama dia menjilat Ren Yurou, dia akan memiliki cukup suara di depan Ye Tianzong. Status 5 caebol besar dalam grup Zongheng juga dapat meningkat dari hari ke hari, dan gelombang pasang meningkat. Karena itu, 4 caebol besar semuanya membayangi Ren Yurou. Perkataan dan perbuatannya semuanya mengungkapkan arti menyenangkan. Hal ini membuat Lin Surong yang duduk di sebelahnya berpikir. Alasan mengapa dia duduk di sini hari ini adalah karena rekomendasi Ye Tianzong. Awalnya, dia mengira pihak lain mungkin mengenal Lin Changhui, tetapi setelah berbagai kejadian yang mereka alami, hubungan mereka tampak luar biasa. Tapi sekarang, bahkan 4 caebol besar pun memperlakukan istrinya dengan sangat hormat. Dia percaya bahwa ini pasti bukan karena pesona pribadi Ren Yurou, tapi semua karena Ye Tianzong. Jadi, dia bahkan lebih bersemangat lagi. Selama dia dengan kuat memahami garis Ye Tianzong, dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi, sampai saat ini, dia tidak memahaminya. Pihak lain berusaha keras untuk membantu karena dia berharap mendapatkan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia tidak mengatakannya. Aku tidak bertanya pada diriku sendiri. Mungkin ini karena dia berharap bisa mengambil inisiatif dan menunggu sampai dia bertemu Lin Changhui sebelum mengambil keputusan. Setelah beberapa menit, 3 orang tiba. Ye Tianzong mengikuti, dengan Lin Changhui sebagai pemimpin dan Song Huiru sebagai asisten, tiba satu demi satu. Melihat formasi seperti itu, keempat caebol besar tahu betul bahwa ini hanya akting. Ada orang luar, Lin Surong. Namun, saya tidak tahu apakah Ren Yurou mengetahuinya. Karena dia ingin tetap low profile, dia hanya bisa bekerja sama sebanyak mungkin. Manajer umum Lin, kamu akhirnya sampai di sini. Kami sangat ingin bertemu denganmu. Oh, dan Wakil Presiden Song, sepertinya pertemuan negosiasi hari ini agak besar. Song Huiru adalah seorang prajurit lintas udara. Dia adalah adik perempuan baptis Ye Tianzong, dan hanya Ren Yurou yang mengetahuinya, kecuali Lin Changhui. Namun, sekarang pihak lain telah berubah menjadi wakil manajer umum di sini, dan juga saudara perempuan baptis Ye Tianzong. Dia adalah orang yang cerdas, dia telah menyadari kelainan tersebut, dan kemudian menghubungkan dengan hubungan dekat antara Ye Tianzong dan Lin Changhui. Bahkan membuatnya merasa bahwa Ye Tianzong mungkin berada di grup Zongheng dan masih memiliki sebagian saham, bukan? Dia selalu muncul dan menghilang. Melakukan sesuatu membuat Biksu Zhang Er bingung. Aku benar-benar minta maaf membuatmu menunggu begitu lama. Lin Changhui memberikan beberapa pujian kepada semua orang, dan Song Huiru juga membantu mengatasinya. Segera, semua orang akan mencapai tujuannya. Silahkan duduk. Ye Tianzong duduk di antara mereka berdua. Saat Lin Changhui masih mengobrol dengan 4 caebol besar dengan tenang, Ren Yurou bertanya dengan suara rendah, Tianzong, kamu baru saja mengobrol dengan Lin Changhui sendirian, apakah kamu mendiskusikan kerjasama antara Lin Surong dan grup Zongheng? Baiklah, ayo kita bicara. Diri, benarkah? General Manager Lin, apa yang dia katakan, Tuan Ye, segera beritahu saya. Hal ini berkaitan dengan hidup dan mati seseorang, prospek masa depan dan takdirnya. Oleh karena itu, Lin Surong sangat prihatin. Ketika dia mendengar pertanyaan Ren Yurou, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan bertanya. Kamu akan segera mengetahuinya. Saya baru saja mengobrol tentang situasi Anda saat ini,
dan saya hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak punya banyak pendapat. Tentu saja premisnya adalah untuk mengetahui, begitu Anda terpilih sebagai pendukung, imbalan apa yang bisa Anda berikan kepada grup Zongheng di masa depan. Imbalan. Lin Surong terkejut, dia menyadarinya, dan segera mengangguk dan berkata, saya bersedia, saya bersedia. Selama saya bisa mengambil alih keluarga Lin, biarkan keluarga Lin kita sepenuhnya di luar kendali Guild Chaebol, dan kami keluar untuk berbisnis secara mandiri, maka saya bersedia mengikuti aturan grup, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Lagi pula, 4 Chaebol besar senang, jadi mengapa tidak melakukannya? Jangan terburu-buru menyetujuinya. Orang yang benar-benar ingin mengambil keputusan adalah dia, bukan saya. Jangan khawatir, aku tetap mengatakan itu, tunggu saja dengan sabar, percayalah pada dirimu dan aku pada saat yang sama, oke. Ye Tianzong menjadi serius. Melihat ekspresi tidak senangnya, Lin Surong tidak berani melakukan kesalahan. Aku hanya bisa menelan amarahku, mengangguk dalam diam, dan berharap semuanya berjalan sesuai ide yang sudah ada. Itu adalah Ren Yurou. Saya semakin merasa ada sesuatu yang mencurigakan dan aneh pada Ye Tianzong, dan pasti ada banyak hal yang dia sembunyikan darinya. Dia dulu hanya berpikir untuk bertanya pada Ye Tianzong, tetapi setelah bertemu Song Huiru, dia punya ide lain. Gunakan kekuatanmu untuk bertarung. Mungkin, jika Anda ingin mengetahui kebenaran di balik masalah tersebut, Anda bisa bertanya kepada orang lain. Beberapa menit berlalu. Setelah kesepakatan di sana, Lin Changhui menarik napas dalam-dalam, menatap semua orang, dan berkata dengan lantang, semuanya, hari ini adalah pertemuan resmi kedua grup Zongheng kami, 4 Chaebol besar. Untuk pertama kalinya, kami meletakkan dasar untuk pengembangan grup di masa depan, dan hari ini, saya berharap strategi operasi spesifik grup dapat diterapkan. Namun sebelum itu, saya ingin menyelesaikan masalah Lin Surong, dan Anda dapat mendengarkannya, beberapa Chaebol. Semua orang tahu bahwa Lin Surong berasal dari keluarga Lin. Bagaimana 5 Chaebol besar bisa hidup tanpa keluarga Lin? Namun, setelah pagi ini semua orang sudah mengetahui bahwa Lin Surong bukanlah pewarisnya. Hal ini membuat Sun bersaudara dan yang lainnya penasaran, apa yang bisa dibicarakan jika orang seperti itu datang ke sini. Oke, jangan bicara. Dia bukan pewaris keluarga Lin, jadi bergabung dengan grup Zongheng kami sepertinya tidak masuk akal. General Manager Lin berpandangan jauh ke depan, dan kami ingin mendengar detailnya. Meskipun grup kami masing-masing adalah pengikut grup Zongheng, kami tidak akan pernah menerima siapapun yang tidak memiliki kekuatan untuk datang ke sini dan berpura-pura menjadi orang palsu. Saya harap Anda bisa mengerti dan mengerti. Mereka mempersulit Lin Changhui. Itu juga memberi tekanan pada Ye Tianzong. Meskipun mereka mewaspadai Ye Tianzong, mereka semua adalah pengusaha dan memiliki akun di hati mereka. Sejak bergabung dengan grup Zongheng, sebenarnya manfaatnya belum banyak. Sebaliknya, karena meninggalkan serikat Chaebol dan tanpa koneksi serta sumber daya untuk membantu, bisnisnya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Mereka berharap Ye Tianzong dapat membantu. Daripada disia-siakan seperti ini, justru tidak masuk akal. Sekarang, melihat 4 Chaebol besar sudah siap bergerak, Lin Changhui sebenarnya sedikit gugup. Dia datang ke Lin Surong hanya untuk menambahkan bahan bakar ke api, dan Ye Tianzong berkata bahwa dia bisa mengatasinya. Dia tidak punya cara untuk mempertanyakan pihak lain dan hanya bisa mengikuti keinginannya dan terus berbicara dengan Lin Surong. Selain itu, untuk menenangkan semua orang, dia juga berkata dengan lantang, hari ini, Lin Surong bukanlah penerus keluarga Lin, tetapi siapa dia besok masih belum pasti. Anda semua tahu bahwa di antara 5 orang kaya besar, keluarga Lin adalah yang terkuat. Dengan kata lain, gabungan kalian berempat Chaebol mungkin tidak cukup untuk bersaing dengan keluarga Lin, jadi jangan berbicara terlalu cepat. Adapun apa yang kalian minta, kelompok akan memberikan bantuan tertentu. Faktanya, kami sudah melakukannya, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda harus makan satu gigitan pada satu waktu, dan melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Jika Anda benar-benar memiliki keluhan, atau merasa menyesal bergabung dengan grup Zongheng. Petik 2. Ngomong-ngomong soal. Lin Changhui juga menunjukkan sikap keras, mengarahkan tangannya ke arah pintu di sebelah kanan, dan berkata dengan dingin, belok kanan saat kamu keluar, dan berjalanlah perlahan tanpa mengantarku pergi. Saya berada di grup Zongheng dan tidak akan pernah memaksa orang lain untuk melakukan apapun, jadi tolong lakukan itu. Wow, penonton tersentak. Siapa yang mengusir? Kecuali Anda tidak ingin hidup lagi.
Mungkinkah bertindak seperti anjing yang berduka dan memohon kepada pihak lain untuk menerimanya setelah menyinggung serikat Chaebol? Tanpa perlindungan grup Zongheng, saya khawatir keluarga saya akan hilang sepenuhnya dari kota dalam hitungan menit. Tidak ada yang berani berbicara lagi. Song Huiru juga menindaklanjuti dan berkata, memasukkan Anda tidak hanya untuk memperkuat kelompok Zongheng, tetapi juga berharap Anda dapat bersaing dengan Guild Chaebol. Tanyakan pada diri Anda, siapa yang melakukan ini dengan serius akhir-akhir ini? Saya tidak melakukannya, jelaskan kepada Anda sebelumnya. Hari ini, tujuannya adalah untuk memberikan tanggung jawab kepada rakyat. Asosiasi Chaebol adalah kantor pusat di ibu kota provinsi, dan yayasan di kota yang berdekatan. Tujuan keseluruhan dari tindakan ini adalah untuk memberantas yayasan dan mengguncang markas besar, mengerti? Baiklah, baiklah. Tenanglah, kita hanya ngobrol santai saja, jangan terlalu bersemangat. Kami hanya menargetkan Lin Surong, bukan grup Zongheng. Kita semua adalah satu keluarga. Bukankah kita berbicara dalam dua bahasa yang berbeda? Dengarkan ini. Lin Surong tersipu. Semua ini karena dia bukan lagi pewaris keluarga Lin. Jika tidak ada pengumuman di pagi hari, dia akan tetap menyendiri, bukannya seperti tikus yang menyeberang jalan, dengan semua orang berteriak untuk memukulinya. Dia menatap Ye Tianzong dengan mata memohon. Orang ini tetap tersenyum tenang dari awal sampai akhir. Berani mencintai bukanlah urusannya, apakah dia benar-benar acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita mulai bisnisnya. Saya melihat beberapa Chaebol mengakui kepengecutan. Lin Changhui menghela nafas lega. Berkat Ye Tianzong yang duduk di sini, mereka tidak berani melakukan kesalahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi dan sampai ke telinga Ye Tianzong, maka saya benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Posisi yang disebut General Manager itu ibarat duduk di atas peniti. Bab 392. Tuan Lin, Anda baru saja mendengar suara 4 Chaebol besar. Jika Anda ingin bergabung dengan grup Zongheng kami, Anda harus memiliki kekuatan dan sumber daya tertentu. Jika tidak, meskipun saya manajer umum, akan sulit meyakinkan publik. Seperti yang kita ketahui bersama, Lin Jianrong telah mewarisi bisnis keluarga Lin. Lalu jika Anda datang ke sini untuk bernegosiasi, ketulusan apa yang bisa meyakinkan kami? Ini adalah strategi yang ditetapkan Ye Tianzong. Apa yang saya janjikan pada diri saya sendiri, dan apa yang saya janjikan di depan 4 besar Chaebol dan Lin Surong, adalah dua tingkat yang sangat berbeda. Dan malam ini, dia akan membawa Liu Zineng menemui Lin Jianrong. Meski bisa dihancurkan dengan nilai kekuatan absolut, tapi 10.000 makanan itu mutlak. Bagaimanapun, Ye Qingfeng ada di belakang Lin Jianrong, dan Ye Qingfeng adalah anggota serikat Chaebol, dia akan waspada. Ini tidak sejalan dengan idenya untuk mengumpulkan kekuatan secara rahasia dan menunggu hingga pertempuran terakhir dengan Ye Zongtian. Dia selalu merasa bahwa Lin Surong ini memiliki senyuman di wajahnya dan terlihat seperti budak, namun nyatanya dia menyembunyikan niat jahat. Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui orang luar. Sekarang, dengan menggunakan mulut Lin Changhui, jika dia ingin memeras harapan terakhir pihak lain, dia harus menceritakan semuanya pada dirinya sendiri. Jika tidak, dia akan merasa tidak nyaman dan tidak punya cara untuk menghidupi dirinya sendiri, yang akan menjadi siksaan besar bagi kedua belah pihak. Sekarang, mendengar kata-kata Lin Changhui, selain mata dari 4 Chaebol besar, Lin Surong jelas sedikit malu dan tidak bisa duduk diam. Tuan Lin, apa yang harus saya katakan, tidak membunyikan apapun. Saya tahu bahwa General Manager Lin ingin bekerja sama dengan Anda sekarang. Namun, karena desakan dari 4 Chaebol besar dan kurangnya kepercayaan mutlak pada, jika itu bukan karena kehadiran Tianzong hari ini, saya khawatir Anda tidak akan mendapatkan kesempatan duduk di sini, Anda harus mengerti maksud saya. Terus terang, Tianzong dan saya di sini untuk membantu Anda hari ini. Lagi pula, kamu dan aku restoran hotpot masih memiliki banyak ruang untuk kerjasama di masa depan, bukan? Ren Yurou mengesampingkan masalah identitas Ye Tianzong. Dia tahu bahwa membantu Lin Surong sama dengan membantu dirinya sendiri. Mengingat perilaku Lin Jianrong yang tidak tahu malu, jika restoran hotpot ingin menjadi lebih besar dan kuat di masa depan, mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dengan Lin Jianrong. Membantu dia sama saja dengan membantu diri sendiri. Selama masalah di sini bisa diselesaikan, itu lebih baik daripada restoran hotpot yang buka lebih dari sebulan. Tentu saja, ia memiliki trade-off dalam hal keseimbangan kepentingan. Sebelum dia menyadarinya, dia merasa perlahan diasimilasi oleh Ye Tianzong. Untuk melakukan sesuatu,
ambillah keputusan sebelum mengambil tindakan, pertimbangkan masa depan terlebih dahulu, lalu khawatirkan masa kini, agar tujuan dapat tercapai dengan saling memandang dari awal hingga akhir. Ye Tianzong sangat puas setelah mendengar kata-kata Ren Yurou. Ya, Anda bisa memahami hakikat diri sendiri, daripada mempertanyakan diri sendiri secara membabi buta seperti dulu, padahal itu tidak ada artinya. Anda harus terus belajar dan meningkatkan dalam praktik, agar bisa menjadikan perusahaan lebih baik, lebih besar dan lebih kuat. Dia tidak berbicara. Hanya dengan senyuman di wajahnya, dia melirik Lin Surong. Pada saat ini, Lin Surong sangat malu, ditatap oleh begitu banyak orang, sejujurnya, itu sangat tidak nyaman. Namun, situasinya saat ini adalah anak panahnya ada di tali, dan dia tidak punya pilihan selain bertindak. Sudah sampai pada titik ini dan tidak ada jalan untuk kembali. Tapi sekarang saya ditanyai dari semua sisi, ternyata dari tingkat tertentu semua itu wajar. Lagi pula, diumumkan oleh keluarga. Adik laki-lakinya sudah menjadi pewaris keluarga. Dan meskipun dia adalah anggota keluarga Lin, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat mengetahui secara sekilas bahwa dia telah benar-benar kehilangan penghalang. Karena keluarga kaya tidak memiliki ikatan keluarga, dapat diperkirakan bahwa ketika Lin Jianrong benar-benar mengendalikan keluarga Lin di masa depan, nasib yang akan dihadapinya akan menjadi kehancuran total, tanpa kelangsungan hidup sama sekali. Jadi, pilih untuk bekerja sama dengan diri sendiri. Kecuali ada lubang di otaknya. Awalnya, dia ingin mengandalkan Ye Tianzong untuk membalikkan keadaan. Namun sulit untuk berdiri sendiri, jika ingin meyakinkan pihak lain, Anda memang perlu memberikan dukungan yang kuat dari pihak Anda. Untung saya juga punya, tapi itu kartu truf saya, begitu saya serahkan dengan mudah, harapan terakhir saya akan hancur. Jadi, sekarang hatinya sangat berkonflik. Di tengah keterikatan diri, dia ragu-ragu, dan tidak tahu bagaimana harus merespons untuk waktu yang lama. Dan semakin dia melakukan ini, semakin yakin Ye Tianzong bahwa dia pasti memiliki rahasia yang tidak dia ceritakan pada dirinya sendiri. Tekanan yang diberikan saat ini belum cukup, kami harus terus memberikan tekanan. Manajer umum Lin, saya membawa Lin Surong ke sini. Sepertinya dia masih sedikit mengkhawatirkanmu. Dalam hal ini adalah kelalaian dan kelalaianku dalam tugas. Aku benar-benar minta maaf, tapi jika tidak ada lagi yang bisa kulakukan, aku akan membawanya pergi dulu. Lagi pula, menurutku bisnis itu tidak benar. Setelah berbicara, Ye Tianzong bangkit dan berdiri, tetapi Ren Yurou di sampingnya tidak mengerti apa yang dia maksud. Namun, sang suami bernyanyi dan sang istri mengikuti. Sekarang setelah dia mengambil keputusan, pasti ada pertimbangan yang jelas di baliknya. Jadi, tanpa berpikir panjang, Ren Yurou bangkit dan berdiri. Menghadapi situasi yang tiba-tiba ini, Lin Changhui sedikit bingung saat itu. 4 caebol besar juga saling memandang. Mereka tidak memahami situasinya untuk saat ini. Tepat ketika mereka tidak tahu harus berbuat apa, Lin Changhui sudah menyadari bahwa ini sulit didapat. Dia sering melihatnya Ye Tianzong menggunakan metode ini. Apalagi hampir setiap kali dicoba dan diuji, namun jika ia melakukan hal tersebut, ia sudah bisa yakin bahwa hanya tinggal menunggu waktu saja sebelum ia memenangkan lawannya. Dan yang harus saya lakukan adalah bekerja sama secara aktif, bahkan menyanyikan oboe, untuk menampilkan drama semacam ini secara ekstrim. Yah, Tuan Ye tidak mengatakannya, itulah yang saya maksud. Saya mewakili grup Zongheng, dan tujuan grup kami adalah untuk selalu memperlakukan satu sama lain dengan jujur. Saya dapat melihat bahwa Lin Surong memiliki keraguan dan kekhawatiran. Jika Anda tidak mempercayai kelompok kami, maka kelompok kami tidak perlu bekerja sama dengan Anda. Anda bebas untuk pergi. Tuan Ye dan saya memiliki hubungan, tapi dalam menghadapi benar dan salah yang besar, saya tidak punya pilihan. Awalnya saya mengira hari ini adalah pertemuan caebol grup kita. Jika Anda bisa bergabung, kita bisa mendiskusikannya bersama. Tapi sekarang, saya minta maaf, kalian semua orang luar, jadi kalian tidak memenuhi syarat untuk berbicara di sini. Ngomong-ngomong soal, Lin Changhui juga bangkit dan berdiri, memandang Song Huiru, dan memerintahkan dengan ringan, Wakil Presiden Song, tolong kirimkan mereka bertiga. Ya, manajer umum Lin. Song Huiru mengangguk, dan segera berjalan di depan ketiga orang itu. Ye Tianzong tidak berhenti sama sekali, dia pergi begitu saja, diikuti oleh Ren Yurou. Adapun Lin Surong, dari awal sampai akhir, dia tidak berdiri, hanya kegelisahan di wajahnya yang tidak bisa ditambahkan. Sepertinya dia telah terpojok oleh lawannya, dan dia tidak tahu harus berbuat apa.
Jika Anda tetap di sini, Anda harus menyerahkan kartu Anda. Jika Anda tidak menyimpannya, apa yang disebut kartu Hall tidak akan ada artinya. Lagi pula, sekarang adik laki-lakiku sudah ditunggu-tunggu oleh semua orang. Jika aku ingin kembali, satu-satunya harapanku adalah grup Zongheng. Saya bilang, akhirnya. Setelah banyak kerja keras dan usaha yang tak henti-hentinya, akhirnya keinginan saya tercapai. Ye Tian menghela nafas lega sejujurnya, pada saat itu, dia benar-benar khawatir. Selama Lin Surong benar-benar pergi, dan Lin Surong tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak bisa memaksanya melakukan apapun. Lalu, saya tidak tahu apa yang diandalkan Lin Jianrong, jadi saya khawatir saya akan sangat pasif ketika ingin mengoperasikannya. Dan sekarang, meskipun tidak jelas kartu apa yang dimiliki pihak lain, Ye Tianzong percaya bahwa itu pasti ada hubungannya dengan Lin Jianrong. Ia bersedia mengatakan yang sebenarnya, yang merupakan hasil terbaik baginya. Dia tidak terlalu ragu. Ye Tianzong tiba-tiba berbalik, memandang Lin Surong, dan bertanya, "Tuan Lin, sepertinya Anda benar-benar menyembunyikan sesuatu dari saya. Dalam situasi itu, Anda bahkan tidak memberi tahu saya. Mengapa? Bukankah ini tidak sopan kepada saya? Apakah kamu percaya padaku? Itu bukan Tuan Ye, tolong jangan salah paham. Ini bukan untuk tidak mempercayai Anda, tapi saya rasa itu mungkin tidak banyak membantu untuk mengarahkan masalah ini. Namun, karena Anda telah mengungkitnya sekarang, maka saya akan berkata, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berguna." Hehe. Ye Tianzong tersenyum ringan. Orang ini sangat pandai pamer. Tapi itu tidak masalah, selama dia bisa berbicara dan membantu dirinya sendiri, maka pikiran kecilnya tidak perlu dikhawatirkan. General Manager Lin, dengar, jika Lin Surong bersedia berbicara, haruskah kita memberinya kesempatan? Ye Tianzong bertanya pada Lin Changhui. Lin Changhui tersenyum di dalam hatinya. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya secara langsung, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Anda dapat mempertimbangkannya. Namun, menurut apa yang dikatakan Lin Surong, jika apa yang dia katakan memang tidak banyak membantu, saya maaf, tapi mungkin sulit mendapatkan dukungan penuh dari grup Zongheng. Postur. Beri diri Anda banyak jalan keluar. Harus dikatakan bahwa Lin Changhui membuat kesalahan mengenai kapten keamanan, tetapi ketenangan dan kompetensinya dalam situasi keseluruhan memang sesuatu yang tidak dapat dipelajari oleh Song Huiru dan 4 caebol besar lainnya. Awalnya saya mengira sesuatu telah terjadi sekarang, tetapi sekarang saya melihat dia dan Ye Tianzong bernyanyi dan menyelaraskan, mereka berdua memahami satu sama lain. Apakah saya perlu mengatakan ini? Jelas bahwa dia mencoba menipu Lin Surong. Meskipun dia melakukannya dengan cara yang halus, dia tidak bisa lepas dari pandangannya sendiri. Sedangkan bagi saya dan orang lain, terus terang, saat ini mereka hanya berperan sebagai penonton, berteriak bila perlu, namun bila tidak diperlukan, mereka hanya seperti ceroboh dan bahkan tidak memandang mereka. Tapi tidak mungkin. Siapa yang membiarkan orang lain menjadi bos, dan Anda hanyalah anak perusahaan, bekerja paruh waktu. Sejujurnya, sikap keras Lin Changhui barusan sangat mengejutkan mereka. Jika Anda benar-benar ingin melepaskan diri dari grup Zongheng, Anda dan orang lain akan seperti anjing tersesat, dan akan sulit bagi mereka untuk berdiri. Kemudian, di bawah perhatian Lin Changhui, semua orang duduk kembali. Duduk dan mulailah berdiskusi. Semua mata tertuju pada Lin Surong, sebagai pusat perhatian. Bersambung.